lampiran ya. Ini pendapat per kelompok nanti bisa jadi tidak sama dengan pendapat individu, tetapi ini mewakili kelompok masing-masing dari presenter. Jadi silahkan nanti dimulai saja. Ini kemarin ada permintaan karena ada kelas jam 8, jadi kelompok B presenternya dari kelas B silakan nanti presentasi duluan, kemudian diikuti kelas A dan kelas C. Kelompok yang terakhir kelas B, apakah sudah siap di sini di ruang Zoom? Ya, jadi silakan kelompok dari kelas B terlebih dahulu menyampaikan tugasnya, kemudian diikuti kelas A dan kelas C yang terakhir. Ya, presentasinya tidak perlu terlalu lama, maksimum 20 menit ya, supaya nanti waktunya bisa buat gantian. Saya jam 9 harus ada ada kunjungan dari Borneo Tarakan, jadi jam 9 saya harus menutup perkuliahan. Silakan share screen kelas B. Baik, Bu. Ya. Anggotanya ada berapa orang kelas B? Halo, kelas B. Iya, Bu. Dari kelas B anggotanya ada 5 orang, namun satu anggota kami itu dari kemarin tidak berpartisipasi dalam diskusi, Bu. Jadi hari ini yang presentasi hanya 4 orang, seperti itu. Oh ya, siapa yang tidak berpartisipasi? Syauki, Bu. Kalian tulis nggak namanya di kelompok itu? Tidak kami tulis. Oke, ya. Ya, silakan. Langsung saja dimulai. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Sulfaida dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6B akan mempresentasikan hasil review kami terkait kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan juga lampiran dari skripsi 3 yang berjudul Viabilitas dan Pertumbuhan Biji Porang Amorphophallus muliariblume dari bunga terfertilisasi dan tidak terfertilisasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Yarisna Biaksa, Gina Samalta, Atika Mardika, dan juga Wanda Karismatu. Yang pertama, review terkait kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dituliskan pada deskripsi ini dituliskan dalam format poin dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian, tetapi masih terdapat kesalahan, yakni kesalahan penggunaan huruf kapital pada kata porang pada poin pertama yang digaris bawah merah. Kemudian, terdapat kekurangan juga karena pada kesimpulan pada skripsi 3 ini masih mengulang penjelasan data penelitian, seperti yang terlihat pada slide. Kemudian, kesimpulan ini telah sesuai dengan permasalahan penelitian. Kesimpulan ini terdiri dari 4 poin, dan poin pertama telah sesuai dengan rumusan pertama, yakni bagaimana daya kecambah biji porang yang dihasilkan dari bunga yang terfertilisasi dan tidak terfertilisasi. Kemudian, kesimpulan poin kedua juga telah sesuai dengan rumusan masalah poin kedua, yakni berapa persentase biji poliembrio porang yang berasal dari bunga terfertilisasi dan tidak terfertilisasi. Kemudian, poin ketiga kesimpulan juga telah sesuai dengan rumusan masalah ketiga, yakni bagaimana pertumbuhan tanaman porang yang berasal dari bunga terfertilisasi dan tidak terfertilisasi. Kemudian, poin terakhir juga telah sesuai dengan rumusan masalah poin terakhir, yakni adakah perbedaan lebar tajuk, diameter umbi, ketebalan umbi, dan berat umbi yang dihasilkan dari bunga terfertilisasi dan tidak terfertilisasi. Kesimpulan skripsi 3 ini juga telah menjawab tujuan penelitian.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang review saran pada skripsi ini. Saran telah sesuai dan berupa perbaikan metode seperti pada beberapa kalimat yang menyebutkan penyemprotan pestisida dan peningkatan jumlah biji. Saran belum berupa pemanfaatan hasil. Lalu saran telah berupa penelitian lebih lanjut seperti disebutkan pada kalimat pertama. Seperti pada kalimat pertama menyebutkan pengaturan media tanam dan penyemprotan pestisida. Lalu saran telah berdasar dengan permasalahan pada bab sebelumnya, yaitu permasalahannya adalah terdapat kutu putih yang menyebabkan cepatnya waktu rebah porang dan kurang terlihatnya biji porang yang menghasilkan 4 tunas karena jumlahnya sedikit. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang review daftar pustaka dari skripsi 3 ini, yaitu penulisan judul bab baru sudah benar, yaitu berada di tengah dan spasi 1 dengan kata pertama. Kemudian penulisan daftar pustaka pada referensi jurnal, buku, skripsi, dan web sudah banyak yang sesuai dengan pedoman penulisan daftar pustaka, namun beberapa masih terdapat kekeliruan, seperti yang nanti saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu sumber pustaka yang dipakai sudah sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir, yaitu berasal dari jurnal, buku, skripsi, laporan penelitian, dan web yang terdapat nama institusinya. Nah, ini adalah contoh dari skripsi yang kurang tepat, yaitu pada referensi yang pertama ini ada masih belum jelas bagian nama jurnal atau jenis kutipan yang dipakai. Kemudian yang kedua ini pada Sutopo 1996 Teknologi Benih Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Kemudian jika benar ini adalah referensi dari buku, belum terdapat nama penerbit dengan jelas, biasanya ditulis dengan kata-kata press, misalnya Gajah Mada University Press gitu. Kemudian ini adalah contoh-contoh daftar pustaka yang pemilihan tahun referensinya itu sangat lampau. Jadi pemilihan referensi tahun pada daftar pustaka ini kurang kekinian dan sumber rujukan yang digunakan sebaiknya tidak melebihi kurun waktu 5 tahun terakhir dari terbitnya karya ilmiah. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya Gina Samata akan menjelaskan bagian lampiran. Jadi di poin pertama sudah terdapat judul lampiran dan juga penulisannya lampiran ini sudah sesuai urutan. Pada skripsi 3 ini terdapat total 6 lampiran dan seluruhnya itu telah ditulis secara urut mulai dari lampiran 1 hingga lampiran 6. Selanjutnya, di poin kedua, lampiran itu telah disebutkan dalam teks. Hal ini dibuktikan pada paragraf yang terdapat di bab hasil dan pembahasan. Jadi di dalam uraian paragraf yang disampaikan penulis itu penulisan kata lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya itu telah disebutkan di dalam teks. Selanjutnya, berikut ini merupakan contoh lanjutan dari sebelumnya. Jadi penulisan kata rujukan lampiran 4, 5, dan 6 telah disebutkan juga di dalam teks. Selanjutnya, pada poin ketiga, penulisan judul tabel dan gambar di lampiran ini dianggap belum sesuai dengan pedoman atau belum sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir. Pada contoh di sini, pada lampiran 1, penulisan judul gambar ini belum sesuai, dianggap belum sesuai karena penulisannya masih berupa gambar 16. Nah, penulisan judul gambar yang sesuai seharusnya dituliskan LG1 dan diikuti dengan nama dari gambar itu sendiri, atau dapat juga dituliskan lampiran gambar 1 titik tanaman hasil semaian biji porang. Selanjutnya, berikut merupakan contoh penulisan judul gambar yang kurang sesuai juga. Jadi di sini masih dituliskan gambar 16 seperti itu. Jadi penulisan judul gambar ini belum urut.
Jadi belum sesuai. Jadi judul gambar yang seharusnya ditulis adalah lampiran gambar 2 atau LG 2 titik lebih hasil semaian biji porang. Berikutnya, berikut merupakan contoh dari penulisan judul tabel yang belum sesuai. Jadi di dalam skripsi 3 ini masih penulisan judul tabel ini seluruhnya memang belum sesuai karena penulisan judul tabel ini masih ditulis di atas bagian tabel dan di atas tengah bagian tabel, belum ditulis dengan format yang sesuai. Jadi penulisan judul tabel yang seharusnya ditulis adalah contohnya LT1 titik diikuti dengan nama tabel, atau dapat juga ditulis dengan lampiran tabel 1 titik diikuti dengan nama tabel, seperti itu. Berikutnya, ini juga merupakan contoh penulisan judul tabel yang kurang sesuai. Jadi penulisan judul tabel yang seharusnya ditulis itu adalah misalnya LT3 dan juga diikuti dengan nama dari tabel tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami persilahkan kepada kelompok pembahas untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, kelompok pembahasnya dari kelompok berapa? Dari kelompok 12 ini. Ya, silakan kelompok 12. Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Stefani Kurnia Safitri dari kelompok 12. Saya izin bertanya kepada kelompok pembahas, kalau misalnya ketika menulis kesimpulan itu kan kita tahu kalau misalnya itu bisa dalam berupa narasi dan dapat dalam berupa poin-poin. Kalau misalnya menurut kelompok presenter, apakah ada kekurangan dan kelebihan masing-masing dari format penulisan baik narasi maupun poin-poin? Seperti itu, terima kasih. Baik, dari sini izin mencoba menjawab. Untuk kelebihan atau kekurangan dari penulisan kesimpulan dengan format poin atau narasi itu, kalau menurut saya, untuk penulisan dengan poin-poin itu akan terlihat lebih jelas, singkat, dan juga padat apabila dibandingkan dengan narasi menjadi satu alinea. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman kelompok yang lain ada tambahan? Saya izin menambahkan, jadi menurut saya jika kesimpulan dituliskan dalam bentuk poin-poin itu akan mempermudah si pembaca untuk mengetahui bahwa kesimpulan ini telah sesuai dengan tujuan dari penelitian tersebut. Begitu. Bagaimana Stefani, apakah sudah cukup menjawab? Oh ya, sudah cukup menjawab, terima kasih. Sama. Mungkin dari anggota kelompok pembahas yang lain ada tanggapan, saran, atau pertanyaan? Ini kalau kelompok pembahasnya ada berapa orang? Izin menjawab, Bu, ada 3 orang. Ya, 3 orang. Tadi sudah ada pertanyaan dari 1 orang tadi ya, Stefani. Yang lain, yang 2 lainnya mana? Ya Bu, saya izin mau bertanya. Ya, silakan. Oke, saya Sheila Fatina Sari izin bertanya. Sebelumnya saya ingin apresiasi terlebih dahulu atas PPT dari kelompok ini yang sudah sangat baik. Saya ingin bertanya pada penulisan saran di situ telah ditulis bahwa masih belum ada berupa pemanfaatan hasil. Kalau untuk menurut kelompok presenter sendiri, kira-kira bagaimana penulisan pemanfaatan hasil pada saran yang tepat untuk
untuk saran pada skripsi ini. Terima kasih. Ya, silakan dijawab oleh presenter. Mohon maaf tadi yang kelompok presenter tidak ikut aktif tadi siapa namanya ya? Izin menjawab Bu, Syauki. Siapa? Syauki Bagus. Syauki. Iya betul Bu. Syauki Bagus. Kelas B ya, Syauki. Memang tidak pernah hadir atau sekarang hadir tidak aktif? Hari ini hadir tidak? Syauki. Tidak hadir Bu. Oh tidak hadir ya? Iya. Ya sudah bisa dilanjutkan. Silakan untuk pembahas ketiga. Ada pembahas ketiga? Tidak ada pembahas ketiga dari kelompok pembahas. Tidak ada lagi pembahas dari kelompok ini kelompok 13 apa? Kelompok 12 pembahasnya. Ya, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok pembahas, maka bisa digantikan dengan kelas A yang mau menjadi presenter dan pembahasnya bersiap-siap untuk memberikan komentar maupun pertanyaan ya. Ya, silakan kelompok dari kelas A bisa mulai presentasi. Baik Ibu, izin share screen. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zulfaida selaku dosen pengampu mata kuliah FPHPI 2 dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas A, akan memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis kesimpulan saran, lampiran, dan daftar pustaka dengan acuan skripsi 1, yaitu pengaruh pemberian stres pada mencit terhadap perilaku fisiologis dan profil histopatologi organ ginjal. Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada Alaida Nurhaliza, Adi Triandari, Zorotin Korota, Sela Zahra, dan Dia Aulia. Next. Berikut merupakan konten dari presentasi kami, terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran. Next. Yang pertama kesimpulan, terdapat beberapa koreksi yang kami temukan dalam bagian kesimpulan ini, diantaranya terdapat kata stres dengan double S pada akhirnya yang merupakan bahasa asing sehingga seharusnya dicetak miring. Atau rekomendasi kami adalah dapat menggunakan kata baku dalam bahasa Indonesia menjadi stres tanpa double S. Lalu terdapat kalimat kesimpulan pada penelitian ini yang mengindikasikan kesimpulan dari bagian ini. Next. Pada bagian kesimpulan ini, kesimpulan telah menjawab rumusan masalah. Jadi terdapat 2 rumusan masalah yang dipaparkan oleh penulis, yaitu bagaimana ciri fisiologis pada mencit yang mengalami stres dan bagaimana histopatologi dari ginjal pada mencit yang mengalami stres. Kedua rumusan masalah ini telah terjawab dalam bagian kesimpulan yang ditunjukkan oleh bagian
pemaparan terkait perubahan yang ditujukan oleh mencit yang mengalami stres, serta pemaparan terkait komponen yang mengalami perubahan ketika mencit mengalami stres yang berkaitan dengan profil histopatologi ginjal. Next. Iya, berikut merupakan koreksi lainnya. Pada kuliah minggu lalu telah dijelaskan bahwa kesimpulan sebaiknya tidak menjelaskan data. Namun pada bagian kesimpulan ini penulis memaparkan beberapa data hasil penelitian. Sehingga seharusnya data hasil penelitian ini hanya dijelaskan pada bagian pembahasan dan pada bagian kesimpulan langsung ditarik pada kesimpulan akhirnya. Next. Ya, berikut kalimat awal pada paragraf seharusnya menjorok ke dalam sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir bahwa alinea baru dimulai pada ketukan kelima dari batas tepi kiri pengetikan. Next. Baik, berikutnya adalah bagian saran. Next slide. Terdapat kata stres yang merupakan bahasa asing namun tidak diberi cetak miring. Seharusnya kata stres ini dibubuhi dengan cetak miring atau cukup ditulis stres dengan satu S saja. Next slide. Pada bagian saran tidak dituliskan kata-kata harapan dari penulis. Seharusnya penulis menambahkan kata-kata harapan seperti oleh karena itu dan diharapkan. Kemudian saran yang baik seharusnya mengandung solusi agar pembaca mudah dalam memperbaiki penelitian berikutnya. Selain itu dibutuhkan juga rujukan bagi pembaca untuk penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya ada daftar pustaka. Untuk kesalahan penulisan pada daftar pustaka terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, penulis tidak memberikan spasi antar penulisan daftar pustaka dengan rujukan daftar pustaka yang digunakan. Dan yang kedua, penulis tidak menggunakan antar pustaka yang seharusnya diberi jarak 1 spasi antar daftar pustaka satu dengan daftar pustaka yang lain. Untuk kesalahan penulisan yang selanjutnya yaitu pada penulisan daftar pustaka buka Fusco tahun 2000, yaitu penulis menuliskan edisi yang seharusnya edisi itu diletakkan setelah jilid atau judul, atau jika tidak ada tidak perlu dituliskan. Untuk kesalahan selanjutnya yaitu penulisan judul buku yang ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada kata pertama atau nama orang atau nama spesies atau nama tempat yang harus ditulis dengan huruf kapital. Kesalahannya pada daftar pustaka buka Fusco yang mana penulis masih menuliskan huruf besar di kata awal judul bukunya. Kesalahan selanjutnya yaitu apabila nama jurnal telah memiliki singkatan resmi, sebaiknya kepanjangan dari jurnal yang diacu tidak perlu dijabarkan kembali. Seperti pada contoh daftar pustaka Ken dan kawan-kawan tahun 2012. Untuk kesalahan selanjutnya yaitu penulisan nama penulis pertama yang sebaiknya dibalik, sedangkan nama penulis yang lain tidak dibalik. Bila penulis lebih dari 2 orang, semua nama harus ditulis dihubungkan dengan tanda koma serta simbol dan sebelum nama terakhir. Contoh kesalahan pada daftar pustaka Kanavo dan kawan-kawan. Terlihat penulis menuliskan simbol titik-titik yang mana hal tersebut mengacu bahwa penulis tidak menuliskan penulis jurnal secara keseluruhan. Dan selanjutnya yaitu penulisan volume jurnal dan nomor halaman yang dipisahkan dengan tanda titik 2 tanpa jarak. Di sini diketahui bahwa penulis kurang konsisten dalam menuliskan tanda titik 2 karena pada daftar pustaka Bruce dan kawan-kawan tahun 2015 penulis menggunakan tanda baca koma yang seharusnya menggunakan tanda baca titik 2. Dan kesalahan selanjutnya yaitu rujukan dari jurnal online sebaiknya dicantumkan pula tanggal pengaksesan setelah link dari rujukannya ditulis, yaitu pada contoh daftar pustaka Cu dan kawan-kawan tahun 2019. Baik, selanjutnya
Untuk review dari daftar pustaka ini, kami temukan terdapat kesalahan penulisan dari nama spesies yang sebaiknya harus tetap mengikuti penulisan yang diharuskan, yaitu dicetak miring. Kemudian terdapat kesalahan penulisan cetak tebal juga pada suatu judul buku dan italik pada beberapa kata yang tidak tepat sehingga diharapkan penulis lebih teliti akan hal tersebut. Kemudian untuk kesalahan selanjutnya, terdapat penulisan tahun jurnal yang sebaiknya tidak perlu menggunakan tanda kurung, sehingga dapat diperhatikan sebagai contoh berikut, penulisan dari tahun jurnalnya itu tidak perlu menggunakan tanda kurung. Dan yang terakhir yaitu kesalahan pada penulis dalam memberikan sumber pustaka yang tidak terkini, karena sebaiknya sumber pustaka juga ditulis dengan sumber pustaka yang terbarukan atau paling tidak 10 tahun terakhir, karena hal ini bertujuan untuk menunjang kebaruan dari penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian terdapat juga beberapa sumber pustaka yang ditulis tetapi tidak ditemukan dalam citasi yang digunakan. Selanjutnya saya Alida akan menjelaskan bagian lampiran. Letak halaman lampiran sudah benar karena diletakkan di bagian paling akhir setelah halaman daftar pustaka. Judul lampiran juga telah disebutkan pada awal. Judul setiap lampiran telah ada dan sudah dituliskan dengan urut, namun penulisannya masih belum sesuai dengan pedoman penulisan. Pada bagian lampiran hanya ada gambar dan tidak ada tabel, sehingga penomoran gambar pada lampiran seharusnya diawali dengan LG. Contoh penulisan yang salah adalah lampiran 1 titik visualisasi kotak yang digunakan untuk uji OFP, sedangkan pembenarannya adalah LG 1 titik visualisasi kotak yang digunakan untuk uji OFP. Next. Pada kesalahan yang kedua juga masih sama, yaitu kesalahan penulisan penomoran gambar. Seharusnya lampiran 2 visualisasi mincit pada zona luar dan zona dalam ditulis dengan LG2, dan lampiran 3 ditulis dengan LG3. Next. Selanjutnya lampiran 1, 2, dan 3 sudah disebutkan di dalam teks, yaitu pada bagian metode penelitian poin 3.4.3 open field test. Next. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok pembahas bisa langsung memberikan tanggapan. Baik. Perkenalkan, saya Dea Arista dari kelompok 12 sebagai kelompok pembahas. Izin bertanya, menurut saya pada bagian saran itu belum dijelaskan mengenai perbaikan metode dan penelitian lebih lanjut. Menurut kelompok 6, bagaimana penulisan saran yang baik dan benar sesuai dengan penulisan adanya perbaikan metode dan penelitian lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Dea atas pertanyaannya. Saya Detriandari, izin menjawab. Jadi, dugaan kami mengapa peneliti tidak memaparkan perbaikan metode adalah karena metode yang dilakukan ini sudah mampu menghasilkan hasil yang positif dan telah sesuai dengan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Namun rekomendasi dari kami, penulis perlu memberikan penegasan terkait validitas metode yang dilakukan sebagai objek tinjauan bagi pembaca nantinya, serta mungkin dapat ditambahkan terkait software yang paling baru, paling akurat, ataupun metode yang paling baru dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Terima kasih. Dari teman-teman kelompok saya, apakah ada tambahan? Ya, silakan kalau ada tambahan dari presenter terkait isi saran tadi. Apakah penanya sudah cukup jelas?
Sudah cukup, Ibu. Terima kasih, Andari. Ya, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan atau tanggapan dari pembahas yang kedua. Baik, Bu. Saya Mafulisa dari kelompok 12, setuju dengan pemaparan presenter mengenai penulisan daftar pustaka yang belum konsisten dan terdapat beberapa kesalahan. Saya izin bertanya, apakah memang diperbolehkan menuliskan sumber pustaka berupa jurnal tanpa volume dan halaman, seperti pada sumber pustaka skripsi 1, kalau tidak salah itu Fafakova dan kawan-kawan tahun 2015 itu tidak mencantumkan volume dan halaman. Apakah itu memang diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari saya izin mencoba menjawab. Saya Zrotin izin mencoba menjawab. Mungkin dari sepemahaman saya, jurnal yang tidak memiliki volume atau tidak lengkap dengan volumenya itu menunjukkan bahwa jurnal yang diacu itu tidak terlalu memiliki reputasi yang baik. Jadi menurut saya tetap boleh untuk digunakan, namun hal ini akan memengaruhi pada rujukan yang digunakan dalam jurnal tersebut, sehingga perbandingan dari literatur yang digunakan itu mungkin keorisinalitasnya itu perlu diragukan seperti itu, karena jurnalnya tidak bereputasi seperti itu. Mungkin dari teman-teman lain ingin menambahkan. Yang lain temannya tidak ada yang mau menambahkan? Ya, kalau tidak ada silakan penanya atau pembahas berikutnya. Masih ada pembahas yang lainnya? Dari kelas A cuma 2 Bu pembahasnya. Oke, berarti sudah selesai yang untuk pembahas dari kelas A ya. Ya, saya hanya mengomentari tadi yang jurnal tidak ada volume dan tidak ada edisinya. Biasanya isunya tidak tertulis begitu. Bisa jadi ada beberapa kemungkinan ya. Yang satu kemungkinannya penulis kurang teliti di dalam menuliskan edisi jurnalnya. Jadi ini seringkali terjadi kalau kita mengcopy paste dari tulisan orang lain, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menulis di skripsi begitu ya, kemudian mahasiswa membaca skripsinya itu, ternyata itu diambil dari jurnal seseorang yang tadi kurang lengkap itu. Nah, dia hanya copy paste saja dari situ, tidak mau mencari lagi jurnal aslinya. Nah, itu bisa jadi dia hanya mengcopy paste yang daftar pustaka dia rujuk sebelumnya. Dia tuliskan aja seperti itu. Kalau seperti ini, kita mensitasi tulisan orang lain yang ada di skripsi, atau kita mensitasi tulisan yang ada di jurnal, sebaiknya kita tuliskan, misalnya itu pendapatnya siapa, misalnya pendapatnya si A dalam. Nah, dalamnya ini kita bisa cantumkan dalam jurnal atau dalam textbook itu, supaya nanti ketika men-tracking jurnalnya itu bisa ketahuan. Ini salah satu hal yang barangkali kita hindari. Jadi kalau kita menemukan sitasi yang ada di naskah begitu, ternyata setelah kita lihat jurnalnya, loh kok di daftar pustaka tidak ada volume dan tidak ada isunya.
Nah, kita cari jurnalnya. Jadi judul jurnalnya kita browsing dulu, kemudian kita lihat apakah memang betul dia jurnal yang reputasinya kurang bagus. Kalau seandainya memang tidak jelas jurnalnya, maka sebaiknya kita ambil aja keywordnya. Cari keywordnya yang memang kita inginkan, browsing lagi, cari di jurnal yang hampir mirip dengan itu isinya, dan kita lihat jurnalnya yang ada volume, ada isu, ada halamannya. Nah, ini salah satu cara yang paling mudah jika kita sudah membaca suatu narasi begitu ya. Ternyata pustakanya kok kurang mendukung begitu karena nomor jurnalnya tidak ada. Nah, ini kita bisa ambil keywordnya, kita cari lagi, cari jurnal yang lebih reputable untuk kita jadikan sumber pustaka. Itu salah satu contoh jika kita mensitir atau mensitasi dari tulisan orang lain yang langsung di copy paste. Nah, ini kita hindari. Kalau bisa mencari jurnal aslinya, kita baca jurnal aslinya. Kalau jurnal aslinya memang tidak ada, kita cari jurnal lain sejenis yang isinya mirip-mirip dengan itu. Nah, itu yang kita jadikan sumber pustaka. Itu salah satu mungkin sebabnya dia tidak menuliskan karena dia tidak tahu jurnal aslinya. Nah, bisa jadi dia lupa tadi ya, lupa kalau misalnya ada volume dan itu, ada volume dan isunya. Nah, ini perlu diteliti. Setelah kita menuliskan semuanya, kita lihat lagi mana yang belum lengkap penulisan di daftar pustaka. Ini bisa juga kita siasati dengan menggunakan reference management, menggunakan software yang sudah ada, bisa pakai EndNote, Mendeley, atau Zotero, yang kita bisa menulis dari awal, kita kumpulkan semua jurnalnya di library, kemudian ketika kita menulis narasi, kita merujuk pada satu jurnal, kita tinggal menuliskan nama belakang, tahun. Nah, itu nanti di daftar pustaka akan mengikuti dengan sendirinya. Ini cara supaya tidak keselip gitu ya. Mumpung masih lama belum menulis skripsi, ini coba pelajari reference management menggunakan Mendeley, EndNote, atau Zotero yang gratisan itu. Itu barangkali masukan dari saya terkait dengan tadi penulisan jurnal. Terus yang tadi ada saran tadi ya, sebaiknya memang saran itu untuk kelanjutannya. Jadi saran itu untuk riset-riset selanjutnya, kemudian kendala-kendala apa yang ditemukan selama proses penelitian, itu disarankan bagaimana saran sebaiknya supaya tidak mengalami kendala yang sama. Itu barangkali. Ya, silakan kelompok berikutnya, kelompok C bisa share screen dan langsung presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Zulfaida dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 kelas C akan mempresentasikan mengenai review kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran yang mengacu dengan skripsi 2. Berikut adalah kelompok kami. Saya Andi Paulia akan menjelaskan mengenai poin 1 pada kesimpulan. Next. Format kesimpulan pada skripsi ini menggunakan poin yang dijelaskan dengan padat dan jelas.
Kemudian berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian awal skripsi, yaitu bagaimana komposisi arthropoda, khususnya musuh alami, dan hama pada lahan pertanian jambu kristal yang ditanami blok Regia. Kesimpulan yang disampaikan pada poin 1 ini sudah sesuai dan menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Namun, terdapat kesalahan dalam penggunaan EYD, di mana terdapat kesalahan penulisan pada kata parasiotit yang seharusnya ditulis parasitoid, serta kata polinator yang seharusnya polinator tanpa double L atau dicetak miring. Next. Berikut adalah poin 2 dari kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bagian awal skripsi, yaitu bagaimana perbandingan komposisi arthropoda pada blok Regia dan lahan pertanian jambu kristal, kesimpulan yang disampaikan pada poin ini sudah sesuai dan menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Namun, sebaiknya penggunaan EYD perlu diperbaiki, yaitu pada kata di mana yang merupakan kata tidak baku karena menunjukkan tempat, seharusnya ditulis di mana dengan spasi atau menggunakan kata yaitu, dan kata di sebaiknya menggunakan pada karena tidak menunjukkan kata tempat. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Nur Ilham Siyah akan menjelaskan mengenai kesimpulan pada poin 3. Pada poin ini, penulis menjawab permasalahan penelitian, yaitu bagaimana hubungan antara diversitas arthropoda dengan faktor lingkungan di lahan pertanian jambu kristal. Sehingga berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis sudah menjawab permasalahan penelitian, yaitu terdapat perbedaan nyata antara pengaruh waktu pengamatan pagi, siang, dan sore hari terhadap kelimpahan serangga parasitoid dan predator. Selanjutnya, terdapat kesalahan penulisan yang kurang tepat. Pertama, setelah kata serangga, terdapat tanda titik, seharusnya diganti dengan tanda koma agar kata rujuknya pada kata satunya dapat ditunjukkan dengan jelas, sehingga perbaikan yang tepat yaitu faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap diversitas kelimpahan serangga, koma salah satunya adalah suhu. Lalu, kesalahan penulisan yang kedua yaitu dapat dilihat pada kalimat ketiga, pada saat waktu pengamatan dihapus karena kalimat tersebut disampaikan kembali pada kalimat selanjutnya, yaitu berdasarkan waktu pengamatan, sehingga kalimat tersebut termasuk pemborosan kata. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah saran. Saran, penulis menyampaikan saran ini tidak menyampaikan pemanfaatan hasil, namun penulis menjelaskan mengenai serangga diidentifikasi hingga pada tahap spesies agar dapat lebih tepat dan rinci. Selain itu, dilakukan pengujian faktor lingkungan lain seperti kelembapan tanah supaya bisa lebih mengetahui apakah terdapat Next slide. Baik, saya Dimas akan melanjutkan pembahasan mengenai daftar pustaka. Selanjutnya. Baik, untuk yang pertama, di sini ada daftar pustaka yang berasal dari sumber rujukan online, namun penulisannya kurang tepat, karena seharusnya dituliskan dengan diawali dengan nama penulis, titik, tahun, titik, judul yang dicetak miring, titik, dan alamat URL, titik, dan diikuti dengan tanggal akses, titik. Namun di sini dituliskan tanggal aksesnya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan alamat URL-nya. Kemudian selanjutnya yaitu sumber pustaka yang berasal dari jurnal. Penulisan tahun di sini diberi penambahan tanda kurung, tetapi seharusnya penulisan tahun tidak perlu diberi tanda kurung. Selanjutnya setelah nama jurnal seharusnya diikuti dengan tanda titik, namun di sini dituliskan menggunakan tanda koma. Kemudian untuk kata vol atau volume seharusnya tidak perlu dituliskan. Setelah penulisan volume dan nomor seharusnya diikuti dengan tanda titik 2, namun di sini menggunakan
tanda koma. Dan yang terakhir yaitu penulisan halaman seharusnya menggunakan tanda pisah dan bukan menggunakan tanda hubung. Karena tanda pisah berfungsi untuk memisahkan dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya. Baik, selanjutnya terkait dengan kesalahan penulisan tahun seperti sebelumnya. Di sini dari semua sumber pustaka yang digunakan ditemukan 27 kesalahan lainnya dari selain yang saya jelaskan sebelumnya terkait penulisan tahun. Yaitu di sini tahun yang dituliskan diberi penambahan tanda kurung. Seharusnya penambahan tanda kurung tidak perlu dilakukan karena di buku panduan semua sumber pustaka yang digunakan terkait dengan tahun tidak menggunakan tanda kurung. Selanjutnya ditemukan 21 kesalahan dalam penulisan pustaka yang bersumber dari jurnal. Dan kebanyakan di sini kesalahannya terkait dengan penulisan tahun dan penggunaan tanda seperti itu. Dan seharusnya penulisan pustaka yang benar dituliskan dengan nama penulis, titik, tahun, tanpa tanda kurung, titik, judul artikel, titik, nama jurnal yang dicetak miring, dan menggunakan singkatan resmi apabila jurnal tersebut menggunakan singkatan, titik, volume, dalam kurung nomor, titik 2, halaman. Namun, yang ditemukan di daftar pustaka ini masih banyak kesalahan dalam penggunaan tanda, seperti itu. Selanjutnya ditemukan 11 kesalahan dalam penulisan pustaka yang bersumber dari rujukan online. Sebagian besar kesalahan di sini terkait dengan kesalahan urutan dalam penulisan dan kemudian terkait dengan kesalahan penulisan dalam urutan dan penggunaan sumber pustaka yang tidak resmi seperti itu dari website yang tidak resmi. Karena seharusnya penulisan sumber pustaka yang benar yaitu nama penulis, titik, tahun, titik, judul yang dicetak miring, titik, dan alamat URL, titik, dan yang terakhir yaitu tanggal akses, titik. Selanjutnya ditemukan 11 kesalahan dalam penulisan pustaka yang bersumber dari buku. Di sini sebagian besar kesalahan yaitu berupa penulisan judul, yang mana di sini semuanya menggunakan judul yang dicetak miring dan tidak ditebalkan atau di bold seperti itu. Kemudian kesalahan juga terkait dengan penulisan tahun. Dan seharusnya penulisan yang benar yaitu nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul buku yang dicetak tebal, titik, jilid, titik, cetakan atau edisi penerbitan bila ada, titik, nama penerbit, titik, dan yang terakhir yaitu lokasi atau kota penerbit yang diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya Safira Aulia akan memaparkan hasil review bagian lampiran. Pada skripsi 2, judul lampiran sudah ada dan sudah sesuai dengan urutan, yaitu ditulis dari lampiran 1 sampai lampiran 4. Penulisan judul lampiran, jika hanya ada satu tabel, maka judul tabel digunakan sebagai judul lampiran. Selanjutnya pada penulisan judul lampiran juga sudah sesuai, yaitu judul lampirannya sudah mencakup ketiga judul tabel yang membahas tentang indeks keragaman pada 3 petak, yaitu pada lahan tomat, lahan lamtoro, lahan jambu kristal. Nah, penulisan judul tabelnya kurang tepat karena berdasarkan pedoman seharusnya penulisan judul tabel diawali dengan kata LT dan diberi nomor urut, sehingga penulisan yang tepat adalah LT1 indeks keragaman di lahan tomat. Selanjutnya masih terdapat kesalahan penulisan judul tabel. Ini seharusnya diawali dengan kata LT lalu diberi nomor urut. Pada tabel 5 seharusnya ditulis LT2 indeks keanekaragaman di lahan lamtoro, dan pada tabel 6 seharusnya ditulis LT3 indeks keragaman di lahan jambu kristal. Selanjutnya penulisan judul lampiran juga sudah sesuai, yaitu judul lampiran sudah mencakup ketiga judul tabel yang membahas tentang perhitungan indeks nilai penting,
pada 3 petak, yaitu pada lahan tomat, lahan lantoro, dan lahan jambu kristal. Penulisan judul tabelnya masih kurang tepat. Seharusnya diawali dengan LT dan diikuti dengan nomor urut, sehingga ditulis LT4 di indeks nilai penting di lahan tomat. Selanjutnya masih sama, terjadi kesalahan penulisan pada tabel juga. Pada tabel 8 seharusnya ditulis LT5 indeks nilai penting di lahan lantoro, dan pada tabel 9 seharusnya ditulis LT6 indeks nilai penting di lahan jambu kristal. Pada skripsi 2 tidak ditemukan penulisan kata rujukan lampiran yang disebutkan di dalam teks. Hal tersebut kurang tepat karena seharusnya kata rujukan lampiran disebutkan di dalam teks, karena bagian lampiran merupakan bagian lampiran itu diperlukan sebagai keterangan dan hal-hal tambahan dalam penyusunan skripsi. Ya, sekian pemaparan review kesimpulan saran daftar pustaka dan lampiran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Zulfaidah. Ya, terima kasih kelompok 6 dari kelas C. Silakan pembahas bisa langsung memberikan tanggapan. Permisi. Ya. Sebelum selamat pagi, perkenalkan nama saya Gusti Nur Agung Wiwekananda dari kelompok pembahas kelompok 12. Izin bertanya, sebelumnya terima kasih kepada kelompok presenter sudah memberikan presentasi yang sudah bagus. Tapi di sini saya ingin membahas lebih menyoroti tentang penggunaan daftar pustaka yang online. Saya ingin bertanya kepada teman-teman presenter, menurut pandangan teman-teman semua, bagaimana kriteria dari sumber pustaka online yang dapat digunakan pada karya tulis tertentu yang bersifat yang valid digunakan, seperti mungkin ada kriteria-kriteria seperti yang harus ada penulisnya atau mungkin semacamnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, saya Dimas akan mencoba menjawab terkait dengan penggunaan daftar pustaka yang berasal dari rujukan online. Tentunya untuk penggunaan daftar pustaka yang berasal dari rujukan online ini harusnya menggunakan sumber pustaka yang berasal dari website resmi atau penulis resmi yang mungkin sudah terkenal seperti itu. Dan selanjutnya, selain itu, tulisan dalam website yang tidak mencantumkan nama penulis dan institusi itu tidak boleh digunakan sebagai acuan. Mungkin itu dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Silakan dari presenter lainnya, barangkali anggota presenter mau menambahkan. Atau mungkin dari Gung Eka sendiri ada yang masih ingin ditanyakan? Sejauh ini itu aja. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sudah terjawab ya? Iya Bu, sudah Bu. Ya. Silakan pembahas yang lainnya. Ya baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Peta Aurora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peta Aurora Aga dari kelas C. Terima kasih presenter atas pemaparannya. Izin bertanya, tadi bagian saran tadi tuh saya sempat hilang sinyalnya sehingga terlewat. Menurut presenter, apakah penulisan saran sudah sesuai dengan kaidah penulisan? Dan apakah saran ditulis berdasarkan permasalahan pada bab sebelumnya? Terima kasih. Baik. Ya, saya Nuril Homsiyah mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut saya, pada bagian saran, tidak ada kesalahan penulisan pada bagian saran ini. Mungkin anggota yang lain mau menambahkan? Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan?
untuk saran ini. Iya, mohon maaf, Peta, kalau boleh diulang yang pertanyaan kedua, saya sempat agak hilang soalnya. Ya, silakan pertanyaan yang kedua tadi diulangi lagi oleh siapa tadi? Peta ya? Ya, ini apa? Apakah saran udah ditulis berdasarkan permasalahan pada bab sebelumnya? Bagaimana menurut kelompok presenter? Iya, saya Safira izin menjawab. Menurut saya sarannya belum ditulis berdasarkan permasalahan pada bab sebelumnya, hanya ditulis terkait dengan metode dan penelitian lebih lanjut, karena pada bab sebelumnya juga tidak disebutkan terkait troubleshooting yang terjadi selama penelitian seperti itu agak. Jadi hanya memaparkan tentang perbaikan metode apa yang diperlukan dalam penelitian selanjutnya seperti itu. Bagaimana penanya? Apakah sudah jelas? Sudah Ibu, terima kasih untuk kelompok presenter. Ya. Ada lagi masih pembahasnya? Hanya 2 orang atau masih ada lagi pembahas? Hanya 2 orang Ibu. Oh, hanya 2 orang ya. Ya, saya memberikan komentar untuk saran ya. Saran ini seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kalau bisa saran itu untuk peneliti selanjutnya. Jadi apa yang memang dilakukan oleh peneliti itu yang mengalami kendala itu bisa disampaikan solusinya di saran ini. Jadi misalnya saja kalau melakukan penelitian pada musim penghujan, sebaiknya apa yang harus dilakukan untuk penangkapan serangga, sebaiknya menggunakan metode yang sesuai misalnya. Itu dikaitkan dengan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian saran ini bisa juga sebagai saran untuk penelitian lebih lanjut ya. Jadi penelitian lebih lanjut. Jadi kalau di saran ini misalnya saran untuk penelitian selanjutnya adalah serangga dapat diidentifikasi sampai pada tahap spesies agar data dapat lebih tepat dan rinci. Nah ini sarannya ini sebenarnya kurang tepat kalau menurut saya, karena seharusnya peneliti itu juga bisa mengidentifikasi sampai tahap spesies. Ya, peneliti bisa melakukan identifikasi sampai tahap spesies. Mengapa itu tidak dilakukan? Ya, harusnya peneliti bisa melakukan identifikasi sampai tahap spesies. Jadi kalau misalnya di dalam riset itu kita bisa melakukan, tidak perlu diberikan kepada peneliti selanjutnya. Tetapi harusnya itu menjadi kelemahan penelitian ini karena dia tidak bisa mengidentifikasi sampai tingkat spesies. Nah, ini kelemahan peneliti yang menulis skripsi di sini. Seharusnya dia bisa melakukan identifikasi sampai tingkat spesies, tapi mengapa tidak dilakukan? Nah, sarannya yang tepat seharusnya dia bisa memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut itu mungkin seperti pengujian faktor abiotik. Nah, kalau memang yang kemarin tidak dilakukan, faktor abiotik termasuk kelembapan tanah, keberadaan air, pengaruh hujan. Nah, itu keuntungannya apa buat peneliti selanjutnya jika itu dilakukan? Nah, ini justru yang perlu disampaikan
di dalam saran itu. Jadi selanjutnya kalau misalnya penelitian dilakukan lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh faktor abiotik atau lingkungan terhadap diversitas kelimpahan serangga, sebaiknya faktor abiotiknya dilengkapi dengan pengamatan atau pengukuran kelembapan tanah, sifat tanah, keberadaan air hujan, pengaruh air hujan atau kecepatan angin. Nah, itu bisa memperkaya data terkait faktor abiotik atau faktor lingkungan terhadap diversitas lingkungan serangga yang ada di lokasi tersebut. Jadi kalau yang pertama, identifikasi sampai spesies itu harusnya dilakukan. Jadi tidak disarankan ke orang lain, tapi harusnya disarankan untuk peneliti itu sendiri, karena itu harusnya menjadi target kalau kita bisa identifikasi sampai tingkat spesies. Mengapa dia tidak melakukan? Nah, ini kelemahan yang dimiliki oleh peneliti itu sendiri. Ya, kemudian apa tadi pertanyaan yang tadi disampaikan I Gusti Ngurah tadi apa ya? Baik Ibu, terkait dengan pertanyaannya I Gusti tadi terkait dengan penggunaan atau kriteria penggunaan sumber rujukan yang berasal dari online seperti itu Bu. Oh ya, oke, kalau kita mengambil informasi dari berita online itu sebaiknya dicari yang memang ada autornya atau ada penulisnya ya. Ada penulisnya, biasanya kan ada tuh di berita-berita online itu di bagian atas atau bagian bawah sendiri nama penulisnya itu siapa. Nah, itu bisa bisa dipertanggungjawabkan karena dia berani menuliskan nama, sehingga kalau ada ketidaksesuaian kita bisa cross check ke nama tersebut. Misalnya di majalah online atau surat kabar online itu kan ada nama penulisnya. Kalau ada nama penulisnya, kita bisa menuliskan itu sebagai sumber pustaka. Tapi kalau tidak, sebaiknya memang dihindari ya. Sebaiknya memang dihindari yang tidak ada nama penulisnya, karena masih banyak ya, masih banyak daftar pustaka atau literatur sumber referensi yang bisa kita gunakan untuk membahas sesuatu hal yang terkait dengan riset kita, karena riset yang dilakukan oleh mahasiswa S1 itu kan sebenarnya adalah praktek gitu ya, praktek dari teori yang sudah didapatkan. Jadi sebaiknya mencari penelitian atau metode yang memang sudah ada yang pernah melakukan itu. Jadi tidak dituntut untuk new finding atau novelty untuk mahasiswa S1. Beda kalau untuk mahasiswa S3 itu memang dituntut untuk menghasilkan new finding atau penemuan baru atau juga novelty ya dari risetnya yang sangat berbeda dari riset-riset yang sebelumnya. Tapi kalau untuk strata S1 masih disarankan untuk menggunakan metode yang sudah standar, yang sudah ada, sehingga sebaiknya memang menggunakan literatur yang ada penulisnya. Jadi kita hindari menggunakan anonymous karena sangat banyak literatur yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri juga sudah banyak penelitian, dan kita bisa akses beberapa jurnal internasional yang bereputasi. Jadi hindari menggunakan tulisan orang yang tidak ada namanya. Itu ya yang terkait dengan daftar pustaka online, dan harus menuliskan diakses tanggal berapa, karena bisa jadi ada editing begitu ya setiap hari, sehingga tulisan yang misalnya hari ini kita akses beda dengan tulisan yang minggu yang lalu kita akses. Oleh sebab itu harus dituliskan tanggal aksesnya tanggal berapa kalau kita mensitasi dari tulisan orang lain yang ada di online system. Itu barangkali yang bisa saya tambahkan. Ada lagi pertanyaan?
Dari kelompok pembahas masih ada lagi atau hanya 2 kelompok pembahasnya? Hanya 2 orang ya? Iya, Ibu, hanya 2, Bu. Ya, oke. Dari yang lainnya masih ada pertanyaan? Dari kelas yang lain atau kelompok yang lain barangkali terkait ini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini saya tadi belum share screen ya. Ada dari barangkali kelas yang lainnya? Belum ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kita bisa mengakhiri perkuliahan pada hari ini. Nah, sebelumnya seperti biasa saya ingin foto semua peserta dalam keadaan on cam supaya nampak masih hidup semuanya ya. Jangan sampai yang ikut kuliah bapaknya atau ibunya atau tetangganya ya. Takutnya ikut nimbrung di sini.